Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL. Bertemu lagi kita di mata pelajaran perbankan dasar. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan selamat kepada kalian karena kalian sudah melalui ujian tengah semester dengan baik. Beberapa bulan ke depan, semester ganjil akan segera usai. Jadi, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan malas-malasan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis bank. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai uang ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis bank. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat memahami Bank Indonesia sebagai bank sentral, memahami kegiatan bank umum, menjelaskan klasifikasi jenis bank, kemudian memahami fungsi bank. Nah, yang pertama memahami Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kalian ketahui adalah Bank BI ya. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the reserve. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Namanya juga bank sentral sebagai pusat yang harus benar-benar bertanggung jawab untuk semuanya ya, khususnya bank-bank yang lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah peranan-peranan bank sentral, itu ada 5. Yang pertama adalah bank sentral sebagai bank sirkulasi. Di sini jadi Bank Indonesia ini pemegang hak tunggal, yaitu hak oktroy ya, dalam pengedaran uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran digital. Kemudian Bankers Bank, selain mengedarkan uang, bank sentral juga memiliki peran sebagai sumber dana bank bagi bank lainnya. Kemudian Lender of the Last Resort, yaitu memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Kemudian, pelaksanaan kebijakan moneter yang pertama, minimum reserve ratio requirement atau cash ratio. Kemudian, operasi pasar terbuka atau open market operation, kemudian fasilitas diskonto atau diskon window, ya, kemudian credit allocation, jadi sebagai pengawasan kredit selektif, kemudian tingkat nilai tukar mata uang asing atau foreign exchange rate. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penjaga posisi likuiditas negara. Kenapa sebagai penjaga posisi likuiditas negara? Ya, jadi di sini Bank Sentral menangani masalah pengaturan dan penatausahaan tentang neraca pembayaran Indonesia. Begitu. Tadi kita sudah membahas tentang bank sentral, selanjutnya adalah kegiatan bank umum. Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9-PBI-2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalian nggak perlu bingung, untuk bank umum itu ada di sekitar kalian. Misalnya apa? Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan lain-lain. Nah, memberikan jasa melayani masyarakat. Kalau bank sentral itu melayani bank-bank yang ada di Indonesia, kalau bank umum melayani masyarakat. Kemudian kegiatan bank umum yang utama antara lain menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun bank itu sendiri, menerima pembayaran dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, kemudian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
selain menabung, kalian kalau punya emas bentuknya batangan, kalian bisa simpan di berangkasnya bank loh gitu. Nggak cuma uang ya yang disimpan di bank, tapi juga bisa surat berharga ataupun emas batangan. Selanjutnya kita ke jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank sendiri bedakan menjadi beberapa ya. Ada bank berdasarkan kepemilikan, kemudian bank berdasarkan penentuan harga, kemudian ada lagi bank berdasarkan target pasar. Ya, itu adalah jenis-jenis bank. Kemudian bank berdasarkan tingkat kantor. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bank berdasarkan kepemilikan. Itu dibagi menjadi 5. Ada bank milik pemerintah, milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Untuk yang pertama adalah bank milik pemerintah, yaitu bank yang akte pendirian dana dan permodalan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah Bank BNI, BRI, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri. Nah, itu yang dimiliki oleh pemerintah pusat ya. Ada Bank Mandiri, BTN, BNI, BRI. Kemudian kan selain pemerintah pusat juga ada pemerintah daerah. Nah, bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya ada BPD DKI ya, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Riau, BPD Jawa Timur, dan lain-lain, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian ada bank milik swasta nasional, adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta dan pembagian keuntungan semua milik swasta. Contohnya apa Ibu? Contohnya Bank BCA, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, dan Bank Universal. Oke, itu adalah bank milik swasta ya. Selanjutnya, bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, seperti Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Nah, dengar ya Bukopin. Kemudian bank milik asing adalah bank yang kepemilikannya merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank ya, dan lain-lain. Kemudian bank milik campuran adalah bank yang kepemilikannya dimiliki bersama oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya ada Bank Sakura Swadharma, kemudian ada Inbank, Interpacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, ya, kemudian ada Sumitomo Niaga Bank dan Sanwa Indonesia Bank, dan banyak yang lain. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah bank berdasarkan penentuan harga dibagi menjadi 2, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kalian sering ya melihat ada Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis bank yang ketiga, bank berdasarkan target pasar. Dibagi menjadi 3, yaitu retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Untuk bank berdasarkan target pasar yang pertama, retail bank ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Kalian tahu tidak retail itu apa? Ya, jadi
retail di sini itu maksudnya adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil gitu. Kemudian adalah corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Kemudian retail corporate bank. Nah, kalau yang ini peleburan ya, memberikan pelayanan kepada nasabah retail tapi juga kepada korporasi. Gitu. Itu adalah jenis bank yang ketiga. Selanjutnya adalah bank berdasarkan tingkatan kantor. Itu ada kantor pusat, kantor cabang pembantu ya. Kemudian adalah kantor kas gitu. Kantor pusat, setiap bank memiliki kantor pusat ya, yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Jadi untuk kantor pusat ini tujuannya adalah mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabang. Gitu. Jadi mengawasi kegiatan yang ada di cabang-cabang dan mengendalikan tentunya ya. Kemudian kantor cabang. Nah, kalau kantor cabang sendiri, kegiatan utamanya adalah memberikan jasa bank paling lengkap dan membawahi kantor cabang pembantu. Jadi dari kantor cabang nanti ada kantor cabang pembantu. Untuk kantor cabang pembantu itu kegiatan jasa bank hanya melayani sebagian dari kegiatan cabang penuh. Apabila cabang pembantu telah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh, statusnya dapat diubah menjadi cabang penuh dan dari kantor pusat. Kemudian kantor kas. Nah, kalau yang ini kegiatannya hanya meliputi teller kasir. Kegiatan ini biasanya dilayani dengan mobile dan sering disebut kas keliling. Jadi menggunakan mobil gitu ya. Kegiatan pelayanan kas adalah kegiatan kas keliling, payment point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu automatic teller, machine atau ATM, dan atau kartu debit gitu. Jadi berpindah-pindah ya, karena kan menggunakan mobil keliling gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dia akan melayani. Kemudian selanjutnya adalah fungsi bank secara umum. Jadi fungsi bank itu dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Kita akan membahas mengenai fungsi bank secara umum. Yang pertama, bank sebagai penerima kredit. Nah, di sini simpanan atau tabungan biasanya dapat diminta atau diambil kembali setiap saat. Kemudian deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Contohnya kamu ingin menabung ya, tapi di deposit misalnya 1 tahun gitu. Nah, tentunya kalau deposito itu jumlah uangnya pun banyak ya, di atas 50 juta lah gitu. Kemudian simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek ya, atau biliet giro atau perintah tertulis kepada bank. Kemudian bank sebagai pemberi kredit. Nah, dalam konteks ini maksudnya adalah bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Kemudian untuk bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber baik yang berasal dari modal sendiri, simpanan tabungan masyarakat, maupun melalui penciptanya uang bank. Itu adalah fungsi bank secara umum. Adapun fungsi bank secara khusus, itu ada agent of trust, agent of development, dan agent of service. Maaf ya, di situ kurang D, development. Nah, untuk agent of trust, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Contoh nih, ibu lebih percaya misalnya nabung di bank BRI. Ya sudah, ibu akan terus menabung di sana gitu. Biasanya kalau ibu mau menabung itu ibu selalu menimbang-nimbang kira-kira mana ya yang lebih enak, nyaman di mana ya nabungnya, BRI, BNI, Mandiri, atau yang mana gitu. Kemudian agent of development. Nah, kalau yang ini
Menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real ya. Nah, kalau yang ini lebih ke investasi ya. Investasi oleh masyarakat. Kemudian agent of service. Nah, kalau yang ini selain melakukan kegiatan penghimpunan dan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Contohnya adalah jasa pengiriman uang, transfer ya, penitipan barang berharga yang tadi bilang misalnya emas, batangan, terus pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan. Ya, itulah fungsi bank secara umum dan secara khusus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jika ada silakan boleh tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika sudah paham silakan kerjakan soal berikut ya. Silakan kerjakan. Boleh di buku, boleh langsung di aplikasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.